Kita baru saja menyelesaikan satu putaran Liga Inggris di mana tiga klub teratas Liverpool, Manchester City, dan Arsenal sekali lagi memetik kemenangan dan mereka nggak lengah sedikit pun. Dan kita memulai dengan laga Liverpool melawan Chelsea di mana Liverpool menggiling Chelsea dengan skor 4-1. Luar biasa sekali. Sebetulnya skor 4-1 ini masih kurang daripada yang gua kira. Seharusnya kalau Nunes berhasil menyelesaikan peluang-peluangnya dia itu bisa aja 7-1 kemarin itu. Tapi kita mulai bagaimana Liverpool itu bisa mendominasi Chelsea. Midfieldnya Chelsea di pertandingan kali ini itu nihil sama sekali karena Liverpool itu sangat efektif dalam melakukan pressing. Curtis Jones, McAllister, Dominic Szoboszlai di lini tengah ini mereka itu adalah pemain dengan tenaga kuda. Mereka tuh lari tanpa henti. Dan kita harus memperhatikan seberapa pintarnya, seberapa cerdiknya Curtis Jones di lini tengah Liverpool. Dia itu kelihatannya nggak begitu flamboyan ya sebagai pemain. Tapi permainannya itu sangat cerdik. Penggunaan bolanya sangat pintar. Dia tidak melakukan pergerakan neko-neko, tapi dia melakukan operan-operan yang pasti dan simple dan selesai tugasnya. Begitu. Dan ketika diperlukan, dia juga bisa memenangkan duel-duel. Dan itu sangat penting karena Liverpool itu menggunakan pressing. Ya, kalau mau efektif, pemain-pemain di lini tengah ini mereka itu harus oke banget dalam bertarung duel maupun di udara ataupun di darat. Dan sekali lagi, tiga pemain ini luar biasa sekali di lini tengah. Dan kita juga harus membicarakan tentang performance-nya Conor Bradley, ya. 1 gol dan 2 assist. Gimana kita nggak bisa membicarakan pemain muda ini? 1 golnya itu adalah finishing seorang striker murni. Bahkan gue jarang banget lihat striker itu bisa dengan secara bersih, yaitu menyikat bola sekeras itu. Luar biasa banget. Dan 2 assist, 1 assist ke Diogo Jota, dan 1 assistnya lagi itu adalah umpan lambung yang sangat akurat ke kepalanya Szoboszlai. Ini adalah performance dengan kontribusi yang sangat mirip dengan Trent Alexander-Arnold. Trent yang menyaksikan performance itu dari bangku cadangan mungkin mulai sedikit bertanya-tanya, apakah posisi gue ini semakin terancam dengan adanya Bradley? Karena kalau gue lihat di pertandingan selanjutnya Liverpool akan bertemu Arsenal di laga big match di Emirates Stadium. Kenapa gue ada feeling Klopp itu masih menggunakan Bradley? Yaitu dia itu adalah pemain yang lagi hot-hotnya. Ya, kalau dia ditarik keluar, ini akan meredam rasa kepercayaan diri pemain muda ini. Ya kan? Dan Arsenal adalah tim yang sangat tangguh dan memiliki ancaman berat, yaitu Gabriel Martinelli. Dan Bradley itu kelihatannya lebih mantap, lebih kokoh dalam segi pertahanan daripada Trent Alexander-Arnold. Jadi ada kemungkinan Bradley itu masih lebih dipercayai oleh Klopp. Ya. Tapi ya itu, statusnya Trent Alexander-Arnold di bangku cadangan ini agak aneh ya. Masa kita lihat Trent dengan kualitasnya itu cuma di bangku cadangin begitu. Kita kiranya itu si Bradley itu cuma dimainkan sebagai pemain sementara aja, pemain pelapisnya Trent. Dan ketika Trent udah balik, ya seharusnya udah balik. Tapi ini adalah rasa sakit kepala yang sangat mengenakan buat Klopp ya pastinya. Dan juga Darwin Nunes nih sekali lagi dengan performance yang sangat aneh banget ya, karena kemarin lawan Bournemouth itu udah oke, finishingnya kalem dan mendapatkan 2 gol. Dan sekarang melawan Chelsea kambuh lagi penyakit lamanya dan lebih parah lagi karena dia itu sudah menjadi pemain pertama yang berhasil menembakkan bolanya itu ke tiang gawang sebanyak 4 kali dalam satu
pertandingan ini jumlah terbanyak dalam sepanjang sejarah sepak bola atau Liga Inggris gitu, tapi yang paling banyak begitu. Dan ini sekali lagi menunjukkan memang Darwin Núñez itu adalah pemain yang gak pernah kekurangan rasa kepercayaan diri, karena dia terus tembak-tembakan dengan 11 tembakan kemarin lawan Chelsea. Dan tapi dia itu juga menunjukkan bahwa dia itu adalah pemain yang paling gak beruntung, karena 4 kali kena tiang. Ini luar biasa banget. Dan dia itu kemarin mendapatkan penalti. Dan ini kenapa gue bilang itu Núñez itu nggak boleh dikasih waktu berpikir. Dia itu pemain yang bergerak secara instinktual ya. Maksudnya menggunakan instingnya. Jadi dia itu nggak boleh dikasih waktu berpikir. Dikasih waktu berpikir malah bikin dia itu semakin canggung. Dan ketika dia yang mengambil penalti, dia itu malah dikasih waktu bermain, dan ya akhirnya dia itu mencoba tembaknya terlalu akurat, terlalu presisi, dan itu ya akhirnya kena tiang. Sebetulnya tinggal masukin aja, itu udah cukup meloloskan bola dari jangkauannya si George Petrovic. Tapi kalau kita lagi membicarakan ketidakefisienannya Darwin Núñez, kita juga harus membicarakan seberapa efisiennya Diogo Jota. Karena dia sekali lagi yang membuka gol penentu, gol pembuka Liverpool. Dimana saat itu Chelsea bisa aja mencolong gol pembuka. Kita lihat Conor Gallagher hampir aja terjatuh di dalam kotak penalti ketika di-tackle Virgil van Dijk. Kalau Palmer yang sangat sukses ya dalam titik putih, ini bisa sekali lagi mengonversi Chelsea mendapatkan gol pembuka, ritme pertandingan itu akan berubah total, ya, momentumnya itu akan berubah, dan hasilnya itu mungkin nggak sama kayak kemarin. Tapi untungnya buat Liverpool ada Diogo Jota yang sekali lagi dia menunjukkan kalau dia itu adalah pemain kunci. Tanpa Mohamed Salah, dia mencoba menerobos 2 defender dan berhasil lolos. Sebetulnya ini agak gol yang berantakan, tapi ketika dia sudah kosong 1 lawan 1, dia itu sangat rapih banget dengan finishing kaki kirinya. Dan kita harus menyelesaikan performance Liverpool ini dengan performance-nya McAllister yang sangat bagus sekali, sangat rapih dalam possession, tidak berantakan, jarang kecolongan, dan dalam segi pertahanan dia juga sangat rajin. Dan sekali menunjukkan bahwa mungkin gue harus mengubah persepsi gue tentang McAllister. Karena selama ini gue melihat dia itu bukan jangkar murni. Tapi ya gue harus mengubah persepsi itu. Karena gue rasanya kalau ketemu Arsenal atau Manchester City, dia itu masih kurang cocok sebagai murni jangkar begitu. Tapi ya itu, mungkin gue harus berubah pikiran gue. Dan McAllister menunjukkan bahwa dia itu pembelian yang sangat jitu sekali dari Liverpool, hanya 35 juta, dan dibandingkan dari jangkar di Chelsea, Enzo dan juga Moises Caicedo yang seharga 100 juta, ini menunjukkan bahwa Liverpool itu pembeliannya itu sangat jitu. Dia itu membeli kualitas bukan dari harga, karena harga itu tidak selalu menggambarkan kualitas.